Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat. Oke, baiklah. Sekarang kita memasuki minggu ketiga. Kemarin kita sudah belajar tentang materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kita kemarin sudah belajar tentang pengertian menggambar, objek menggambar, dan juga komposisi yang asimetris dan simetris. Ibu harap kalian semuanya sudah mengerti bagian 3 poin ini. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan materi kita. Kalian silakan buka buku paket halaman 6. Kita akan masuk ke yang bagian D, yaitu teknik menggambar. Oke, untuk pemula teknik menggambar, jangan terlalu terburu-buru ketika kalian akan menggambar sesuatu objek, karena bisa jadi hasilnya akan terlihat janggal. Jadi untuk kalian yang pemula atau memang sedang belajar menggambar, lebih baik membuat sketsanya terlebih dahulu agar gambar terlihat lebih rapi dan memiliki komposisi dan proporsi serta keseimbangan yang baik, sehingga gambarnya akan terlihat natural dan tidak terlihat janggal. Oke. Sebelumnya, ada beberapa hal yang harus kalian pahami atau harus kalian tahu sebelum mulai melakukan gambar, sebelum mulai menggambar. Oke, yang pertama yaitu mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Nah, kalian harus tahu bentuk dasarnya terlebih dahulu. Jadi, ini bisa jadi sketsanya ya. Jadi, kalian harus tahu pola dasarnya itu seperti apa. Nah, Ibu akan berikan kalian satu contoh, yaitu menggambar cangkir. Nah, ini kita lihat dulu polanya. 1, 2, dan 3. Nah, ini adalah bentuk dasar dari objek yang akan kalian gambar, gitu. Oke, yang kedua, itu ada mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Itu udah pasti ya, kalian harus tahu bagian-bagian objek yang akan kalian gambar. Kemudian yang ketiga, itu ada menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Nah, yang ini Ibu kasih contoh gambar apa ini ya? Kendi. Oke, jadi yang harus kalian pahami pertama adalah lingkaran-lingkaran yang disusun ke atas. Jadi ini di bagian yang kedua, di gambar yang kedua, itu adalah cara kalian bagaimana menyambung antara lingkaran yang kecil dengan lingkaran yang besar, dan seterusnya sampai di lingkaran yang paling atas. Nah, yang terakhir, gambar yang ketiga, yang paling ujung, ini adalah gambar yang utuh. Jadi ini salah satu contoh dari menyusun ataupun menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Oke. Yang keempat, yaitu memberikan dimensi gelap, terang, baik hitam, putih, atau berwarna. Jadi ini bisa seperti kesan terkena cahaya gitu. Kemudian ada bayangan di belakangnya. Ini kita menggunakan arsir ya di belakangnya, nak, untuk gambar yang lebih gelapnya. Dan contoh-contoh yang lain bisa kalian cari di internet banyak. Kemudian yang kelima, memberikan kesan untuk latar belakang. Oke. Itu adalah beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar. Dan sekarang kita masuk ke teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kalian sudah tahu ya kalau flora, fauna, dan alam benda itu adalah sumber inspirasi untuk menggambar. Kita nggak akan pernah kehabisan ide untuk menggambar di atas kertas, karena semua yang ada di sekitar kita itu bisa dijadikan objek menggambar atau inspirasi. Oke, yang pertama, kalian bisa lihat di buku paket kalian, halaman 7. Itu yang A adalah teknik menggambar flora. Nah, di sini Ibu berikan 2 contoh sama seperti di buku paket kalian. Yang pertama yaitu teknik menggambar flora. Nah, ini kita harus ada sketsanya dulu ya, nak.
Jadi yang pertama adalah gambar dulu lingkaran yang besar, polanya, bentuk lingkaran untuk pola bunga. Kalian boleh coba di rumah menggunakan uang logam, bisa yang kecil aja, jangan pakai mangkok atau tutup gelas ya, pakai uang logam aja coba di buku kalian. Kemudian ikuti dengan kemudian kemudian gambar lingkaran kecil di bagian tengah, lalu diikuti dengan kelopak-kelopak bunga. Diusahakan memenuhi lingkaran yang besar gitu ya, Nak. Nah, yang kedua, kalian lihat di sini sama, langkahnya sama, tapi yang ini kelopaknya dibuat sedikit lebih bergelombang, menyerupai bunga Kamboja. Nah, setelah itu, kalau sudah terbiasa tangannya, kalian bisa langsung menggambar tanpa menggunakan sketsa, atau tidak apa-apa menggunakan sketsa. Nanti bulatan lingkaran yang besar boleh kalian hapus pinggir-pinggirnya. Itu akan jadi bunga Kamboja, tinggal diwarnai. Nah, yang kedua, ini adalah bunga mawar. Sedikit lebih sulit ya, Nak, kalau bunga mawar karena kelopaknya kan bertumpuk-tumpuk. Ini yang pertama, kalian harus gambar objeknya secara garis besar. Ini bentuknya gimana sih kalau misal bunga mawar gitu ya. Kemudian gambar yang kedua kalian bisa lihat di situ mulai tambahkan kelopak menyerupai lingkaran, setengah lingkaran. Kemudian kalian lihat di gambar yang ketiga, itu tentukan titik pusatnya. Ini titiknya mau di mana? Kemudian usahakan bunga dan tempat batang yang bertemu dengan kelopak ini akan membantu menemukan posisi pusat bunga. Jadi kalian coba buat kelopak-kelopaknya mengikuti titik pusatnya yang sudah kalian tentukan tadi. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, boleh kalian berikan arsiran atau boleh kalian warnai. Oke. Yang kedua, yang B, yaitu teknik menggambar fauna. Oke. Fauna itu banyak ya, Nak, jenisnya. Banyak banget. Ada yang berkaki 2, ada yang berkaki 4. Oke. Ibu akan berikan kalian 2 contoh. Ini yang pertama yaitu gambar bebek, itik ya, gambar itik. Oke, itik. Ini yang pertama, kalian gambar dulu bagian badannya dengan cara gambar lingkar lonjong gitu ya, oval. Kemudian diikuti gambar yang kedua, tambahkan untuk leher juga kepalanya. Dan yang ketiga, kalian tambahkan sayap dan juga ekornya agar lebih terlihat natural. Boleh diwarnai juga. Oke. Nah, yang gambar yang kedua, ini mau ngasih kalian contoh ikan lumba. Oke. Ini ada 12 step. Lumayan banyak. Kalian bisa coba di rumah. Pakai pensil boleh, pakai pulpen juga boleh. Di buku tulis bisa, di buku gambar juga bisa. Kalian coba biar tangannya lemes gitu. Nah, ini yang satu, kedua, ketiga bisa kalian amati. Ini step by step, jadi mudah untuk diikuti. Oke. Yang terakhir yaitu teknik menggambar alam benda. Alam benda ini juga jenisnya banyak ya, Nak. Ini Ibu kasih kalian contoh yaitu gelas. Jadi sketsa yang pertama, kalian buat dulu garis-garis itu. Kemudian ikuti dengan lingkaran-lingkaran. Setelah itu baru kalian sambungkan menyerupai bentuk gelas. Bagian yang terakhir, kalian boleh memberikan arsiran. Yang kedua, ini vas bunga. Kalian bisa coba ikuti gambar ini.
Yang pertama bisa kalian gambar terlebih dahulu lingkarannya, kemudian diikuti dengan tanda silang, kemudian diikuti dengan leher dari vas itu, kemudian diikuti dengan dudukan bagian paling bawah dari vasnya. Oke. Kalau kalian searching di internet, itu banyak sekali teknik menggambar alam benda, teknik menggambar flora dan juga fauna. Oke. Nanti akan Ibu sertakan link video dari YouTube yang udah Ibu ambil. Kalian boleh lihat bagaimana cara menggambar flora, fauna, dan juga alam benda. Pastikan diklik, karena itu nanti akan berguna untuk kalian ketika Ibu ngasih kalian tugas menggambar. Tapi nanti, tugas menggambarnya nanti. Ini kalian kenalan dulu sama teknik-tekniknya. Oke. Ibu rasa cukup materi kita untuk hari ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk kerjakan tugasnya. Nanti akan Ibu upload di Google Classroom. Kalau ada yang bingung atau susah bagaimana cara pengerjaan dan pengumpulan tugas, boleh WA pribadi ke Ibu ya. Oke, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.